Shalom, Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyertai kita pada saat ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kita melihat berita viral di media sosial. Dituliskan seperti ini. Seorang pendeta, sebut saja berinisial NN, digerebek dan tertangkap basah sedang berduaan di dalam kamar dengan oknum MN. Berita ini mempermalukan dan mencoreng wajah rohaniawan dan tokoh agama akibat perilaku oknum tersebut. Sobat Kairos yang kekasih, Rasul Petrus menasihati orang-orang Kristen pendatang dan perantau yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadosia, di Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih, dikuduskan, supaya taat kepada Kristus dalam situasi apapun. Mereka inilah yang menjadi alamat dari surat Rasul Petrus ini. Kita mengetahui bahwa jemaat mula-mula ini sedang mengalami berbagai-bagai penderitaan dan penganiayaan karena iman mereka. Perbuatan baik dan benar serta kesalehan hidup mereka membuat orang tidak menyenangi mereka. Mereka dinista dan dicaci maki karena nama Kristus. Sehingga tidak sedikit yang murtad, tetapi kebanyakan yang bertahan dan mempertahankan imannya. Karena bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan yang harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Sebagai bangsa pilihan, mereka harus menjaga diri, bersikap santun, sabar, agar mereka dapat menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Di samping itu, ada dua alasan mengapa mereka harus bersikap baik, yaitu satu, supaya orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak dapat menfitnah mereka melalui perbuatan-perbuatan baik mereka. Karena perbuatan baik merupakan pertahanan terbaik untuk mematahkan segala provokasi yang menghasut keberadaan orang-orang percaya pada saat itu. Yang kedua, yang lebih utama adalah melalui perbuatan-perbuatan baik orang percaya, maka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Sekaligus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, Petrus sedang mengatakan bahwa kita juga sebagai pendatang di dunia ini, hidup kita hanya sementara. Maka kita tidak dapat hidup sesuka hati kita. Karena status yang kita sandang sebagai anak-anak kerajaan Allah, jangan sampai perilaku kita mencoreng dan menyalibkan Tuhan Yesus kedua kalinya. Karena perilaku yang tidak benar, moral yang bejat, dan hati yang picik, seperti perilaku oknum di atas tadi. Itulah sebabnya Petrus mengingatkan kita untuk terus berbuat baik sebagai pertanda anak-anak Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema
mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!